Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about verbs. Verbs dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah action verbs, yang kedua adalah linking verbs, yang ketiga adalah helping verbs. Dan kita akan membahas satu persatu jenis verbs tersebut. Verb yang pertama akan kita bahas adalah action verb. Action verb adalah verb yang menceritakan tentang apa yang subjek lakukan. Tell what a subject does. Actionnya bisa secara fisik maupun mental. Sehingga ketika kita menemukan verb yang menceritakan apa yang subjek lakukan baik secara fisik maupun mental, itu tergolong action verb. Action verb dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transitive verb. Transitive verb adalah verb that needs an object. Verb yang membutuhkan objek. Contohnya adalah employees made suggestion. Made adalah transitive verb. Mengapa demikian? Karena dia membutuhkan objek. Misalnya, employees made suggestion. Suggestion adalah objek. Pertanyaannya adalah, kok tahu suggestion adalah objek? Cara simpelnya adalah, ketika kita supaya cepat tahu suggestion adalah objek atau bukan, adalah dengan cara dipasifkan. Kita translate ke dalam bahasa Indonesia, misalnya, karyawan membuat saran. Saran dibuat karyawan. Nah, ketika dapat dipasifkan seperti itu, sudah otomatis pasti suggestion adalah objeknya. Sehingga made masuk ke dalam kategori transitive verb. Contoh kalimat yang kedua adalah, yesterday the president called her. The president memanggil dia. Dia dipanggil presiden. Otomatis ada objeknya di sana. Karena dapat dipasifkan. Kemudian contoh yang ketiga, Krispy Kreme sells donut by the millions. Sells adalah verbnya, tergolong transitive verb, kalau donut adalah objeknya. Kita bisa mempasifkannya yaitu dengan cara donut dijual Krispy Kreme. Action verb yang kedua adalah intransitive verb. Intransitive verb adalah kebalikannya dari transitive verb, yaitu verb yang tidak membutuhkan objek untuk membuat kalimat. Nah, misalnya contohnya adalah Linda Robbins worked in our payroll department last summer. Kalimat ini tidak dapat dipasifkan sehingga work dapat dikategorikan sebagai intransitive verb. Francesca listened carefully to the instruction. Kalimat ini juga tidak dapat dipasifkan sehingga listen tergolong ke dalam intransitive verb karena di situ tidak membutuhkan objek. Nah, itu adalah jenis-jenis action verb yang bisa saya jelaskan. Jenis verb yang kedua adalah linking verb. Linking verb adalah verb yang tugasnya menceritakan kondisi atau keadaan subjek. Linking verb tell subject state of being. Jenis linking verb yang pertama adalah to be form atau yang kita kenal dengan to be. Dia adalah is, am, are, was, were, be, being, been. Contohnya, Muhammad is the new researcher. Kita menggunakan to be, is di sana. Is di sini merupakan linking verb. Jadi dia juga termasuk adalah verb, namun namanya adalah linking verb. Nah, the new researcher adalah komplementnya.
komplemennya berupa noun. Jadi researchernya itu adalah noun complement yang tugasnya adalah untuk melengkapi the meaning of the sentence yang menceritakan tentang Muhammad. Jadi Muhammad itu seperti apa? Muhammad itu siapa? Muhammad is the new researcher. Muhammad adalah researcher yang baru. Nah, di situ disebut dengan linking verb karena menjelaskan keadaan atau kondisi Muhammad itu siapa. Contoh yang kedua misalnya, his salary was excellent. Was juga masuk ke dalam kategori linking verb to be. Nah, excellent adalah merupakan complement atau pelengkap. Jadi, excellent adalah adjective complement yang berupa adjective yang tugasnya adalah untuk melengkapi makna dari salary. Salary-nya seperti apa? Salary-nya excellent. Nah, linking verb yang kedua adalah other words seperti feels, appears, taste, seems, sounds, looks, and smell. Kata-kata tersebut juga merupakan linking verb karena tugasnya menceritakan keadaan atau perasaan dari subjek. Contohnya, she feels bad about her behavior in the meeting. Dia merasa buruk gitu ya dengan perilakunya di dalam pertemuan tersebut. Feels merupakan linking verb. Bad itu merupakan complement. Complementnya adalah berupa adjective. Jadi bad itu adalah complement, adjective complement yang mengikuti kata feel. Contoh yang kedua yaitu Jay looks good in his interview suit. Gitu ya. Jay terlihat gagah gitu ya dengan menggunakan setelan jas di interview. Nah, looks adalah linking verb, sedangkan good adalah complement yang juga merupakan adjective. Nah, sehingga looks juga merupakan linking verb yang dapat diikuti dengan adjective complement. Nah, jadi linking verb itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk to be, yaitu is, am, are, was, were, be, being, been, atau juga bisa dalam kata-kata yang lain, misalnya seperti feels, appears, taste, seems, sounds, look, and smell. Jadi, verb yang ketiga adalah helping verb. Helping verb ini sering juga disebut dengan auxiliary verb. Nah, biasanya verb ini tugasnya adalah untuk membantu verb yang lainnya supaya menjadi verb phrase dan dapat dibaca sesuai dengan tensesnya. Misalnya, yang pertama adalah helping verb bentuknya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, being, been. Jadi, to be ini sebelumnya juga disebut dengan linking verb, tapi juga bisa disebut dengan helping verb tergantung kondisi. Kalau misalnya tadi kita sudah mempelajari misalnya Muhammad is the new researcher. Is di sana adalah linking verb karena dia adalah verb utamanya. Tetapi kalau yang namanya helping verb berarti bukan verb utamanya, tetapi tugasnya hanya membantu. Misalnya contohnya adalah di kalimat ini. Alicia is scanning all incoming files for viruses. Is di sini tugasnya hanya membantu verb scan menjadi scanning. Kenapa tugasnya membantu? Karena tujuan dari kalimat ini mengartikan tensi sedang
Alicia sedang men-scan semua file dari virus. Jadi untuk membuat kalimat ini menjadi sedang dilakukan oleh Alicia, sehingga ditambahkan to be is di sana. Tapi is di sini bukan merupakan verb utamanya, tetapi verb di sini to be-nya adalah hanya membantu saja. Jadi the helping verb is added to the main verb scanning to express that subject Alicia is doing something. Jadi helping verb is ditambahkan di kata scanning karena untuk menceritakan bahwa Alicia itu sedang melakukan sesuatu, yaitu sedang melakukan scanning. Helping verb yang kedua adalah to have. Kita sering dengar kata have, had gitu ya. Nah, biasanya dipakai dalam kondisi present atau past perfect. Contohnya misalnya, our company has been profitable for 2 years. Nah, di sini helping verb has ditambahkan pada kata been karena untuk menunjukkan bahwa company tersebut, subjeknya yaitu our company, itu telah membuat banyak profit. Jadi, has di sana untuk membuat kalimat tersebut berarti telah. Helping verb yang ketiga adalah to do, yaitu yang sering kita gunakan, yaitu do, does, did. Itu juga tujuannya untuk membantu verb yang lainnya agar maknanya bisa negatif atau bertanya sesuatu atau membuat kalimat tanya. Misalnya contohnya adalah Lisa does not have any money. Not tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dibantu, yaitu dengan menggunakan does. Does di situ merupakan helping verb. Nah, sehingga does itu digunakan untuk membantu main verb have untuk menjadi kalimat negatif. Jadi supaya menambahkan kata not di situ tidak bisa hanya Lisa not have any money. Harus menggunakan helping verb yaitu berupa does. Helping verb juga bisa berupa modal. Bisa menggunakan kata can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, gitu ya. Nah, itu bermacam-macam fungsinya. Nah, contohnya misalnya kata Mark can speak Chinese fluently. Di situ ada kata can, ada kata speak. Can itu adalah helping verb yang berupa modal. Speak itu baru verb utamanya. Can speak supaya menunjukkan bahwa Mark itu bisa berbicara. Artinya menunjukkan ability atau kebisaan. Nah, di situ Mark bisa berbicara bahasa Cina dengan lancar. Nah, tujuan dari helping verb ini hanyalah membantu. Bisa membantu menjadi kalimat progresif, bisa menjadi telah, bisa menjadi kalimat negatif atau kalimat tanya, bisa digunakan sebagai mengekspresikan sebagai kebisaan dan lain sebagainya. Jadi fungsi verb itu bermacam-macam, fungsinya yang bermasing-masing. Nah, itu semua jenis-jenis verb yang harus diketahui oleh seluruh pembelajar bahasa Inggris. Thank you very much for your attention. See you in the next video.